Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Muhammad Iskandar Zulkarnain dari Teknik Mesin Universitas Saputra. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan bahas tentang elektropneumatik. Nah, yang mana di elektropneumatik merupakan sistem operasi otomatis yang menggunakan pengaplikasian integrasi rangkaian pneumatik dalam elektro. Nah, pneumatik merupakan ilmu yang mempelajari teknik pemakaian udara bertekanan sejalan dengan pengenalan terhadap sistem keseluruhan pada pneumatik. Nah, secara individu elemen pneumatik pun mengalami perkembangan pesat. Nah, misalnya dalam pemilihan bahan atau material, manufaktur dan proses desainnya. Contohnya silinder pneumatik memegang peranan penting sebagai elemen kerja, di mana silinder ini murah harganya, murah pemasangannya, sederhana, dan konstruksinya pun tersedia dalam berbagai ukuran dan panjang langkah. Nah, penggunaan silinder dan elemen pneumatik yang lain dapat digunakan untuk pengekleman, pengangkat, penetap, pengukur, pencari, orientasi, penggerak, pengatur penggerak, pengendali, pemutar, dan sebagainya. Nah, oke, dalam proses pneumatik dapat dipakai sebagai akuator pada mesin bor, mesin milling, mesin bubut, mesin gergaji, atau mesin pembentuk, dan juga quality control. Nah, adapun komponen-komponen dalam pneumatik bisa dibagi dalam akuator, terus sensor, ada prosesor, terus sistem kontrol dan pelengkap lainnya. Untuk menjalankan fungsi sistem pneumatik dirancang dalam suatu rangkaian pneumatik yang terdiri dari komponen-komponen pneumatik yang diintegrasikan. Nah, yaitu komponen pneumatik yang pertama ada akuator. Akuator itu adalah bagian terakhir dari output suatu sistem kontrol pneumatik. Nah, output biasanya digunakan untuk mengidentifikasikan suatu sistem kontrol ataupun akuator pada pneumatik. Akuator dikategorikan ke dalam dua kategori, yaitu akuator gerak linear dan akuator gerak rotasi. Nah, akuator gerak linear ini berbentuk silinder dan disebut silinder pneumatik. Terdapat dua jenis silinder pneumatik, yaitu silinder kerja tunggal dan silinder kerja yang ganda. Nah, kemudian akuator gerak berputar atau rotary. Akuator ini berputar merupakan akuator pneumatik yang bekerja dengan cara berputar. Akuator berputar ganda disebut akuator pneumatik. Terdapat 4 jenis pneumatik, yaitu ada piston motor, ada sliding fan, kemudian ada gears motor, dan turbin. Nah, selanjutnya ada sensor. Sensor di sini merupakan alat yang digunakan untuk mendeteksi sesuatu. Nah, contohnya ada suhu, kecepatan, jarak, dan lain-lain. Kemudian berikutnya macam-macam sensor, beserta fungsinya. Yang pertama ada sensor elektronik, di mana sensor ini menggunakan tenaga elektrik dalam bentuk sinyal elektrik, alat penerima dan perekam berupa pita magnetik atau detektor lainnya. Sinyal elektrik ini yang direkam pada pita magnetik ini kemudian diproses menjadi data visual maupun data digital yang siap dikomputerkan. Nah, sensor ada yang kedua, ada sensor optik. Sensor optik digunakan terhadap objek-objek yang memiliki bentuk, warna, atau cahaya yang diubah menjadi cahaya yang berbeda-beda. Kemudian ada katup. Katup pneumatik disimbolkan sebagai
dengan standar ISO. Nah, yang pertama ada satu katup pengarah atau directional control valve. Nah, terdiri dari dua jenis katup, itu ada katup popet dan katup geser. Nah, katup popet di sini yang bekerja dengan cara melepas dan menempel bola atau piringan terhadap dudukan yang terpasang pada seal yang bersifat elastis namun kuat. Nah, gaya ini merupakan katup popet relatif besar karena harus melawan gaya pegas pada saat posisi kerja. Kemudian ada katup geser atau slide valve yang mana bekerja dengan menggeser silinder atau piringan. Nah, berdasarkan DIN ISO 559-3 Fluida Teknologi Pneumatik. Pada katup dikualifikasikan sebagai berikut. Nah, ada 1 sama dengan suplai udara bertekanan, 2,4 sama dengan output udara bertekanan, 3,5 sama dengan buangan udara bertekanan atau exhaust. Kemudian beberapa jenis dari katup ini yaitu ada 2/2 wave valve. Nah, jadi sama dengan 2 arah ke 2 kerja, mempunyai 2 port dan 2 ruang penggerak. Katup ini berupa katup udara. Kemudian ada 3/2. Nah, merupakan mempunyai 3 port dan ruang penggerak katup berudara. Nah, bertekanan dari sisi kiri ke kanan. Kemudian ada 4/2, mempunyai 4 port dan 2 ruang penggerak. Nah, katup ini bertekanan dari sisi kiri ke kanan sama. Kemudian ada 5/2, mempunyai 5 port dan 2 ruang kerja. Nah, kemudian ada katup searah atau non-return valve. Nah, yang jenisnya antara lain check valve, hanya mempunyai 1 inlet dan 1 outlet, dapat menutup aliran pada satu arah aliran. Nah, pada aliran lainnya katup ini dengan bebas dapat mengalirkan aliran udara dengan tekanan rendah. Terus ada 2 pressure valve yang mempunyai 2 inlet dan 1 outlet. Udara dapat mengalir melalui katup ini bila sinyal udara terdapat pada kedua sambungan inlet atau logis and function. Kemudian ada shuffle valve, udara dapat mengalir dari salah satu kedua saluran inlet menuju outlet atau logis or function. Kemudian ada quick exhaust valve yang mana berfungsi sebagai penambah kecepatan silinder. Dengan ini memungkinkan waktu yang diperlukan untuk langkah kerja silinder, terutama untuk single X silinder, lebih singkat lagi. Nah, yang ketiga ada katup pengatur aliran atau flow control valve. Nah, yang berfungsi mengatur aliran udara secara volumetric. Nah, kemudian ada bidirectional flow control valve. Nah, mengatur udara ke 2 arah. Ada one way flow control valve, mengalir udara ke 1 arah untuk mengatur kecepatan akuator. Terus yang keempat ada pengatur katup tekanan, yaitu pressure valve, yang mana fungsinya mengatur besar tekanan udara yang diperlukan. Oke, mungkin dari pembahasan kali ini elektropneumatik yang saya pahami segitu. Mohon maaf bila ada kurang dan lebihnya. Saya pamit undur diri, sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.